everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di pembahasan kali ini sebelum saya melanjutkan apa topik video kali ini, saya ingin menceritakan dulu sedikit tentang para netizen-netizen yang budiman ya teman-teman ya. Jadi netizen ini saya tidak teruntukkan mana-mana netizen dari negara mana, pokoknya netizen dari Indonesia atau Malaysia yang kalian selalu berpikiran buruk tentang salah satu negara ini, lebih baik kalian skip aja video saya, kalian tidak usah lihat video saya karena saya berniat membuat video ini untuk membuka lagi pikiran kedua negara gitu loh teman-teman ya. Karena di sini saya jelaskan lagi, saya warga negara Indonesia yang berpindah ke Malaysia, tapi saya tidak merubah warga negara saya gitu. Hanya saya mempunyai anak-anak yang saya lahirkan di Malaysia dan suami saya juga warga negara Malaysia. Jadi saya cinta dengan dua negara ini gitu. Kayak kalau saya lagi pulang ke Indonesia, saya akan rindu Malaysia. Kalau saya sekarang lama tidak pulang ke Indonesia, otomatis pasti saya akan rindu Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada niat saya dari seluruh konten saya, tidak ada niat saya untuk menjelekkan salah satu negara. Kalau kalian mempunyai pemikiran yang luas, kalian bisa dengar apa video-video yang sudah saya sampaikan. Itu untuk menceritakan hal-hal yang memang pasti kita akan mengalami gitu loh. Jadi kalian jangan pernah berpikir, oh kalau lagi ceritain Malaysia karena ingin menjelekkan Malaysia, atau saya cerita tentang Malaysia berarti saya sudah tidak cinta Indonesia. Guys, please, tolong pikiran kalian tuh jangan sesingkat itu gitu loh maksud saya. Nah contoh ya, kalau kayak ada yang komen, ya tapi di Malaysia nggak gini nggak gitu, gimana ya guys, mudah-mudahan kalian paham gitu apa yang saya ceritain. Intinya saya tidak ada niat sama sekali untuk menjelekkan salah satu negara. Oke guys, so pokoknya itu aja. Dan satu lagi saya mau bilang sama kalian, kalau ada kalau ada komen kalian yang mempunyai unsur-unsur untuk memprovokasi orang-orang yang membaca komentar di dalam video saya akan hapus ya. Karena kayak waktu beberapa hari lalu yang saya upload video tentang Malaysia Indonesia, ada satu komen dari orang Indonesia, dia tuh kayak seolah-olah memprovokasi ke antara dua negara ini gitu loh. Jadi langsung saya hapus karena saya tidak ingin memicu adanya keributan di kolom komentar. Oke guys, so sekarang kita akan mulai ke topik yang sekarang, yaitu 6 hal yang kita harus tahu kalau kita ingin datang ke Malaysia, atau 6 hal yang kita harus tahu di saat kita ada di Malaysia atau kita ingin ke Malaysia. Oke guys, so yang pertama, kalau di Malaysia itu kita akan isi bensin sendiri guys. Nah kalau di Indonesia, kalau kita mau isi bensin itu kita sudah disediakan dengan pekerja yang menunggu kita di samping pom bensinnya ya teman-teman ya. Jadi di saat kita udah sampai di pom bensin, kita mau isi bensin, kita cuman buka jendela aja dan kita akan kasih tahu mau isi berapa gitu kan. Nah kalau di Malaysia seperti ini ya, jadi ini lihat ya, orangnya udah lagi ngisi bensin sendiri. Nah kalau di Malaysia satu lagi, kita nggak panggilnya bensin guys, kita bilangnya minyak ya. Jadi mau isi minyak kereta gitu. Nah tapi nanti kalau di pom bensinnya di Malaysia itu dia selalu ada minimarket, kayak minimarket gitu. Jadi kita nanti akan datang ke minimarketnya kayak ke loket gitu. Jadi minimarket itu akan ada kaca ya berupa loket, kita harus bayar dulu ke situ. Nah nanti kayak contoh kita bayar RM50. Nah nanti akan ditanya kereta yang mana, nanti kita tunjuk deh itu kereta yang itu gitu. Terus kita bayar dan kita akan nanti dia akan input di komputer dan kita akan balik lagi ke mobil. Terus langsung aja kita isi minyaknya atau kita isi bensinnya. Nah terus kalau di Indonesia kan kita kan kayak ada pilihannya gitu ya, isi bensin atau solar gitu-gitu ya. Nah kalau di Malaysia itu biasanya kita akan bilang kita isi minyak petrol. Nah gitu guys. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, kalian jangan tertunggu-tunggu, mana nih orangnya kok nggak ada yang nyamperin nih mau isi minyak. Nah jangan sampai gitu ya guys. Jadi kita memang harus mengisi minyak sendiri. Nah untuk yang kedua, kalau kita mau pergi ke mall di Indonesia ya, kalau kalian bisa ingat, kalau kita mau pergi ke mall Indonesia itu kita kan bayar parkir di pintu keluar ya, bener nggak teman-teman? Jadi pas kita mau masuk mall, kita akan ngambil tiket
ya, di pintu masuk itu, bukan di pintu masuk yang kita jalan, di pintu masuk yang kita naik mobil itu, kan kita pasti buka jendela tuh, kita mau ngambil tiket. Nah, terus kalau keluar dari mallnya, kita akan ngasih tiketnya itu di pintu keluar, sekalian bayar duitnya gitu kan, nanti dikira berapa jam. Nah, kalau di Malaysia guys, kita bayarnya itu di mesin. Jadi kita tetap ngambil tiketnya itu di saat mobil masuk, di saat kereta masuk kita akan ada tekan tombol, kita akan ambil kuponnya juga, tiketnya itu. Nah, tapi ada juga yang kalau menggunakan kayak contoh Touch and Go atau yang lainnya, itu kita scan aja, jadi nanti kita tidak keluar kupon. Nah, so kita ambil kuponnya, ini saya cerita tentang yang manual ya, jadi untuk warga Malaysia jangan bilang nanti ini ada gini ada gitu. Nah, ini saya cerita sebenarnya yang standarnya aja gitu loh, yang memang ada, tapi memang ada juga yang lainnya, tapi at least yang saya ceritain ini memang ada gitu ya. Nah, nanti kita ambil. Nah, terus kalau di saat kita sudah selesai belanja, kita harus biasanya selalu ada di bagian depan mall nih teman-teman, alatnya seperti ini tuh. Jadi kalian bisa lihat ya, di situ tuh ada tertera cara-cara apa, kita harus tekan apanya gitu. Nah, sudah seperti itu kita masukin aja tuh tiketnya. Selalunya kalau di kawasan Johor yang saya pergi, kayak di Kluang, di JB gitu, kita bayarnya RM1 aja ya, atau sekitar 3.000 lebih. Nah, tapi kalau di KL gitu, mall-mall besar biasanya bayarnya tergantung mallnya, ada ya juga yang mahal gitu ya teman-teman, tapi memang standar yang beberapa kali saya pergi itu saya mengalaminya, saya bayarnya hanya RM1. Jadi nanti kita masukin aja deh duitnya ke dalam mesinnya, dan kupon itu akan keluar lagi dengan tanda yang sudah di scan kalau kita sudah bayar. Terus udah deh, di saat kita keluar dan udah selesai gitu, jadi nggak perlu bayar apa-apa karena tidak ada orang yang menunggu di kayak tempat untuk kita bayar ininya, kita bayar kuponnya gitu guys. Oke, yang ketiga. Nah, di sini ada istilahnya dobi layan diri guys. Nah, apa tuh dobi layan diri? Jadi dobi layan diri itu laundry ya teman-teman, laundry. Kalau di Indonesia kan laundrynya memang selalu ada orang yang menjaga. Jadi kita ngasih baju dan ditimbang gitu ya, laundry ya. Itu kalau yang laundry kiloan di Indonesia. Kita kasih baju, ditimbang, udah kayak gitu kita bayar. Nah, kalau di Malaysia kita layan diri itu kita melakukan sendiri. Jadi seperti ini tempatnya ya, dobinya. Jadi nanti kita akan menukarkan uang. Di situ ada satu mesin untuk menukarkan uang ke koin gitu loh teman-teman. Jadi kita tuker uangnya, nanti keluar koin, terus langsung deh kita bisa langsung nyuci sendiri. Nah, di situ tuh nyuci plus ngeringin gitu. Jadi keadaan kita pulang baju sebenarnya udah kering, jadi nggak perlu dijemur lagi. Nah, jadi kalau kalian ke Malaysia itu tidak perlu bingung mikir mau nyuci di mana gitu ya. Jadi memang si dobi layan diri ini memang merata-rata di semua tempat itu kita mudah untuk menemui atau menjumpai dobi layan diri ini, dan harganya cukup bener-bener terjangkau guys, nggak mahal gitu ya. Oke, yang keempat. Ini lumayan bikin kaget nih guys, karena waktu itu pas saya lagi turun ke Kedai Runcit itu kayak warung-warung yang jual sembako gitu ya teman-teman. Pas saya turun ke Kedai Runcit, itu ada mesin, saya pikir itu mesin air apa ya gitu. Tapi pas saya lihat, nah bentuknya tuh kayak gini guys. Nah pas saya lihat itu apa ya gitu. Tapi setelah pas udah gitu kebenaran ada orang lagi datang gitu guys, tapi dia bawa botol air tuh yang kayak seliter gitu, atau bawa galon air. Nah, mereka tuh bisa ngisi guys, bisa ngisi sendiri gitu kan. Kalau kita kan kalau mau isi galon kan kita harus ke ininya ya, ke tempat galon gitu kan, atau nanti ada orang yang datang ke rumah untuk ambil galonnya kan. Nah, kalau di sini tuh kalau yang kayak kita mau mandiri banget, kita bisa ngisi, jadi nggak usah untuk size yang segalon. Kalian mau isi yang kayak seliter gitu juga boleh. Nah, di situ kelihatan ya tulisannya, harganya 20 sen aja untuk per liter guys. Jadi 1 liternya hanya 20 sen. 20 sen itu berarti berapa ya? 20 sen berarti kalau nggak salah 20 sen itu hanya 600 rupiah aja teman-teman, karena karena 1 ringgit itu kan 3.000 rupiah, 3.300 rupiah. Nah, berarti kalau 20 sen itu hanya 600 rupiah lebih kurang ya gitu. Jadi lumayan terjangkau, dan kita nggak usah
Kalau yang kayak kita mau hemat kayak nggak usah susah beli yang ini gitu loh, beli yang kayak jenis mineral water yang asli gitu, maksud saya bukan asli, gimana ya maksudnya, nggak usah yang beli yang berbrand yang masih tersegel gitu. Jadi kita bawa aja tempatnya untuk kita isi deh gitu, terjangkau kan. Oke, yang kelima ya, di setiap negeri-negeri di Malaysia itu mempunyai bendera masing-masing guys. Nah, jadi negeri-negeri di Malaysia itu ibaratnya seperti provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu kan bendera hanya satu ya, merah putih. Nah, Malaysia itu untuk negara Malaysianya dia mempunyai bendera juga, tapi di setiap negeri-negerinya itu mereka punya bendera masing-masing. Nah, ini negeri-negeri di Malaysia ya teman-teman ya. Tuh, ada Johor, ada Melaka, ada Pahang, ada Negeri Sembilan, pokoknya banyak deh tuh gambar yang kayak saya tunjukin ya. Nah, itu di setiap negeri-negerinya ada bendera masing-masing. Nah, waktu ada cerita lucu deh. Waktu saya baru datang, kan saya udah tahu tuh bendera Malaysia tuh warnanya apa. Nah, tapi pas saya sampai ke Johor, terus saya ada lihat loh, kok benderanya beda. Jadi sebenarnya yang mana satu ya bendera Malaysia gitu. Jadi agak confused. Nah, kalau kalian nanti datang, kalau kalian datang ke Melaka, kalian datang ke Negeri Sembilan, kalian pasti akan menemukan lagi bendera-bendera yang warnanya lain, dan kalian jangan sampai kaget gitu. Jadi di setiap negeri-negeri di Malaysia mereka mempunyai benderanya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir, yang keenam, saya akan bercerita tentang di Malaysia itu ada kedai ya guys, ada kedai barang-barang dan harganya hanya RM2.10. RM2.10 lebih kurang di Indonesia hampir Rp7.000, dan itu kedainya besar banget nih guys. Seperti ini kedainya, besar. Dan untuk sampai sekarang itu, dulu yang famous itu kan kedai Eko ya teman-teman ya. Namanya kedai Eko gitu, tapi sekarang itu sudah ada kedai Ninso, kedai pokoknya banyak deh nama-nama kedai lain yang intinya dia menjual barang yang seharga RM2.10 gitu. Nah, di dalamnya itu banyak banget barang-barang teman-teman, dari peremberan, udah kayak gitu, pot-pot, sapu, makanan, gelas-gelasan, piring-piringan, banyak banget teman-teman. Kalian kalau datang ke sini, bohong kalau kalian shopping masuk ke kedai Eko itu kalian nggak ngeborong. Kayak waktu itu ada salah satu family saya datang ke sini, saya ajak dong ke kedai Eko itu ya. Kalian percaya nggak, dia belanja itu banyak sampai ke piring, ke gelas tuh dia bawa. Bukan karena apa, karena warnanya bagus-bagus, desainnya tuh bagus, dan dia jenisnya melamin guys, tapi melamin tuh yang tebel gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kalian nggak akan menemukan dengan harga 7.000 menurut saya ya gitu. Jadi memang family tuh suka banget pergi ke situ. Contoh kalau kayak mau beli oleh-oleh yang kalau kalian mempunyai budget minim. Jadi kayak waktu itu family saya tuh beli teh tarik, kopi O gitu ya guys. Nah itu tuh mereka beli aja di kedai RM2, karena satu pack itu udah harganya hanya segitu, isinya tuh kayak ada beberapa isinya, dan dia udah paket-paket di pack-pack seperti itu. Jadi menurut saya sangat-sangat ekonomis. Jadi nanti deh ya kalau udah nggak lockdown, insya Allah saya akan pergi ke kedai RM2 ini. Nanti saya bakal liput, saya mau tunjukin ke kalian gimana dahsyatnya, gimana lengkapnya isi kedai RM2 itu guys. Jadi kalau, apalagi untuk mainan anak-anak ya teman-teman, karena kan kalau anak-anak yang seumur Ahmad itu kan masih yang kayak dahsyatnya banget, beli mainan rusak, beli mainan dirusakin. Jadi kalau yang kayak kita beli kedai di RM2, kalaupun yang rusak kayak nggak ngenes banget gitu loh, ya kan. Nah jadi, dan pokoknya banyak guys pilihannya, semua yang kalian mau, peralatan dapur, frame foto, itu semua ada ya. Insya Allah mudah-mudahan udah
udah nggak lockdown lagi, saya benar-benar mau ngeliput tentang kedai 2 ringgit. Oke guys, so itu aja video saya kali ini. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe, tekan juga gambar loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notification video terbaru saya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube saya agar channel YouTube saya semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat konten untuk menghibur kalian semua. Oke guys, so untuk para netizen terhormat, tolong sebelum mengetik dipikir dulu ya gitu. Saya benar-benar nggak mau ada provokasi di komen-komen saya. Oke guys, saya sangat menghormati kedua negara yang saya tinggal sekarang dan daripada mana saya berasal. Oke guys, thank you for watching. Assalamualaikum.